Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku semua, alhamdulillah, salam wingit. Jumpa kembali di channel Samudra Misteri bersama Mbah Bayu Bodronoyo. Kita lanjutkan lagi pembahasan kitab lawas, kitab zaman dulu, bab mengenai susuk pengasihan. Channel Samudra Misteri menyajikan info seputar sekilas tentang spiritual, supranatural, petualangan, explore, histori, religi maupun budaya. Pada sesi kali ini kita akan membahas susuk pengasihan. Salam wingit, kulon wun rahayu rahayu rahayu. Metode susuk ini diyakini banyak orang ahli spiritual supranatural adalah sesuatu yang paling efektif ya. Pelaku atau orang yang memakai susuk ini merasa terus ditemani, merasa yakin. Jadi susuk termasuk membangkitkan keyakinan pribadi, autosugesti ya. Karena dia menempel di badan terus. Beda orang yang memakai cincin, orang yang memakai sabuk atau piranti lainnya atau sarana-sarana lainnya yang hanya sifatnya benda sehingga bisa ditinggalkan. Dan ketika benda tersebut atau aksesoris tersebut ditinggalkan, maka dia akan merasa kurang pede, seperti itu. Untuk media susuk ini banyak macamnya ya. Ada emas, intan, perak, kembang kantil, kembang melati, minyak wangi, sambar lilin, terus bunga serai atau kembang serai, dan lain-lainnya. Jadi kalau zaman dahulu kala orang memasang susuk itu benar-benar gaib. Maksudnya ditiupkan atau ditempelkan saja langsung lenyap masuk ke dalam tubuh. Namun sekarang kebanyakan orang memasang susuk itu cara kerjanya manual sekali ya, sangat-sangat manual sekali. Artinya pasien atau orang yang mau pasang itu merasakan. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, kalau zaman dulu itu tidak terasa sama sekali, ditiup saja gitu langsung masuk. Nah, untuk karena sekarang ini abadnya abad milenium, jadi kesaktian orang seperti orang zaman dahulu jarang yang kuat untuk menirakatinya. Jadi langkah awalnya, jadi susuk ini sendiri merupakan suatu elemen yang sangat, metode yang sangat komplit ya. Dia selain pengasihan, dia juga memelet atau memikat. Bahkan ada juga susuk untuk kanuragan. Baik, kita langsung saja ya ke intinya. Nah, ini kalau di kitab buku bahasa Indonesianya tidak tercantumkan untuk pasang susuk ini. Sudah saya lihat, dicek di toko-toko buku, toko-toko kitab,
yang bahasa Indonesia ini bab ini tidak ada susuk pengasihan. Ini kan kitab Silahul Mukmin, tapi ada sekarang dicetak terjemah bahasa Indonesianya, tapi untuk bab susuk ini dirahasiakan atau dihilangkan. Jadi kajian kita kali ini hanya untuk menambah wawasan, memahami proses kerja suatu keilmuan, dan Al-Fakir tidak menganjurkan untuk diamalkan, untuk menambah referensi pengetahuan kita. Oke, langsung ya. Susuk pengasihan iya iku sira kudu suluk bengi nisful lail moco. Jadi kita siapkan dulu sarananya, kita siapkan alatnya, yaitu kita pesan di toko emas atau toko minyak wangi Arab. Biasanya memang sudah ada ya jarum-jarum kecil itu dari emas. Nah ini sebagai contoh kita pakai emas ya, jarum-jarum kecil lembut yang terbuat dari emas bisa dipesan itu di toko emas. Nah sediakan 10 biji ataupun 20 biji ataupun berapa ya. Jadi kita isi atau kita asma sekalian. Jadi nanti ketika kita ada orang yang mau pasang, tinggal dipasang. Gitu. Jadi ini mengisi medianya dulu. Ya kalau dari sayap sambar lilin itu ya diiris kecil-kecil, sangat lembut sekali. Kalau dari bunga serai itu loloh, kembang kantil loloh, kembang melati loloh, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Kita bangun malam jam 12. Lalu membaca idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu akhada asyara kaukabau wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu 4444 kali. 4444. Jadi yang harus kita beli atau yang harus kita tirakati atau yang harus kita riyadohi adalah surat Yusuf ayat 4 ini. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu akhada asyara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 4444. Lamun arep masang ngemut dome karo maca ayat mau ping 3 ambalan. Jadi ketika kita hendak memasang jarumnya itu kita mut dulu, kita letakkan di lidah kita dulu, kita membaca ayat ini tadi 3 kali. Nuli dilebokake ana ing pipi utawa bathuk apa ing tangan sakarepe yen wis mlebu dipetelake karo muni u'izu nafsi billahil aliyil azim ping 3, ora ambekan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ora ambekan. Jadi setelah kita kita letakkan di lidah kita bacakan 3 kali. Lalu kita tempelkan di jidat ataupun di pipi ataupun di bawah bibir ya. Lalu ditekan atau dipetelake itu ditekan sambil membaca u'izu nafsi billahil alil azim 3 kali. Tidak sekali napas, itu 3 kali sekali napas ya. La haula wala quwata illa billahil alil azim 3 kali sekali napas. Pelan-pelan dimasukkan ke area yang dipasangi. Nah, agar tidak merasa sakit orang yang dipasangi, nah itu ada mantranya. Jadi nanti yang dipasangi susu itu tidak merasakan sakitnya
sakitnya masuknya jarum itu tadi ya. Jadi langkah pertama itu hafalkan dulu surat Yusuf ayat 4, lalu dibeli dulu atau ditirakati dulu dengan dibaca penyelarasan dulu dengan diri kita, yaitu dengan dibaca 4444 kali. Lebih baik dipuasai ya pada hari Kamis. Boleh juga 4440 kali itu langsung ditiupkan ke jarum-jarum, stok-stok jarum yang sudah kita sediakan. Boleh kalau kita mau pakai minyak ya ditiupkan ke minyak, dibacakan 4444 kali. Pakai susuk minyak dioleskan ataupun cukup minyaknya dibawa. Lalu agar yang kita pasangi atau pasien kita itu tidak merasa sakit, jadi agar kulit itu menjadi lemas atau lembek dan tidak sakit dimasuki jarum, itu ada amalannya atau mantranya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya, tusumir robikum, getih abang dadi putih, melebu sak jroning balung sumsum saking kersaning Allah. Lalu tiuplah kulit ataupun daging atau area yang akan dimasuki susuk itu. Nah, ini agar tidak merasa sakit. Atau pakai bacaan amalan lain dalam bahasa Arab yang berbunyi sam'a malumin. Nah, itu dibaca 7 kali sambil menahan napas. Nah, boleh dibaca orang yang dipasangi atau pasien, boleh juga dibaca oleh yang memasang. Sam'a malumin 7 kali. Nah, ini lalu dimasukkan, nanti tidak akan terasa sakit. Ini secara manual. Kalau orang Jawa kuno dulu tidak di manual ditempelkan begitu, tidak manual, cukup ditiup dari jauh. Medianya kalau nggak diletakkan di atas jeruk nipis lalu ditempelkan di jidat, udah hilang, nggak terasa sama sekali. Karena orang zaman sekarang sudah sulit ya, ataupun kurang kuat menjalani riyadoh atau tirakat yang terlalu berat. Jadi itu untuk susuk pengasian atau susuk pemikat. Nah, kalau untuk susuk kekuatan atau kesaktian atau kekebalan ya biasanya menggunakan surat Al-Hadid ayat 25, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syahidu wa ma nafi'u lin-nasi waliya'lamallahu ma yansuruhu wa rasuluhu bil ghaibi innala qawiyyun aziz. Jadi bisa ini diasmakan ke gotri atau pelor. Ini menggunakan untuk susuk kekebalan. Seperti halnya surat Yusuf. Ini juga diamalkan 4444 kali untuk proses pengisian medianya. Ya, tentunya tetap sediakan minyak wangi, harus ada. Minyak wangi minimal 3 minyak wangi ya. Untuk alat bantu untuk penyelarasan. Jadi umpama gotri, kita asma dulu dengan ayat tadi di piring, namun itu dikasih minyak dulu. Nah, ini sekilas sahabatku tentang susuk pengasian. Ini tadi sedikit saja kita bahas susuk kanuragan. Bahkan kalau ada orang zaman dulu juga ada sih yang ilmu-ilmu kuno itu dari wajan gitu aja, kadang linggis bisa dimasukkan untuk susuk, ditaruh di geger besi batangan itu bisa dimasukkan. Biasanya orang-orang
tukang panggul tebu, angkat berat ya, dipasang di geger. Di geger itu punggung ke bawah sih. Untuk kekuatan tangan dipasang di tangan. Untuk orang main bola ya dipasang di kaki. Ini pakai besi-besi. Karena zaman sekarang itu orang pada nggak kuat tirakat ya. Kebanyakan ya susuk loloh. Karena susuk loloh itu langsung keluar dari kita berak, itu kan keluar yang dimasuk, yang tetap tinggal di dalam badan itu adalah aura atau energinya atau zatnya saja. Jadi kalau orang zaman dulu memang benar-benar materi atau media itu dimasukkan ya benar-benar ada di dalam. Linggis ya benar-benar memang linggis ada. Kalau orang zaman sekarang paling itu zatnya ya, kita ambil zatnya. Bunga kita ambil zatnya bunga, meskipun bunganya terkadang dimakan. Emas diambil energinya, diambil zatnya kan. Begitu sahabatku. Jadi kita ulang dulu, kita baca susuk pengasian. Iya iku sira kudu suluk bengi nisfulail maca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukabau wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 4.444 lamun arep masang ngemut dome karo maca ayat mau ping telung ambalan nuli dilebokake ana ing pipi utawa ing bathuk apa ing tangan sakarepe. Yen wis mlebu dipetelake karo muni uizu nafsi billahil aliyil azim 3 kali tanpa bernafas, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali tanpa bernafas. Jadi ketika jarum sudah masuk, ini kalau secara manual ya, itu ditekan sambil menekan baca uizu nafsi billahil aliyil azim 3 kali sekali napas, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali sekali napas. Semoga bisa menambah referensi pengetahuan, perbendaharaan, ilmu hikmah zaman dahulu. Perlu dicatat, Al-Fakir tidak menganjurkan untuk diamalkan amalan ini. Ini hanya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan agar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan menurunkan ilmu di dunia ini 2 macam, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir itu tersurat di dalam kitab-kitab, sedangkan ilmu batin itu adanya pada alam semesta. Salam bingit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudra Misteri. Rahayu, rahayu, rahayu.